Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi Dumpa Mada Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gak usah terlalu banyak basa-basinya, langsung aja ya. Seperti mana biasanya, saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Prasetyo. Om Sanda buat video murai untuk dijadikan ternak. Dari trotol dong Om, dari segi pakan bagaimana, perlu sering dimandikan atau tidak, khususnya untuk pemilik yang sibuk kerja dari pagi sampai sore. Terima kasih Om Sanda, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih, saya terima doanya ya, terima kasih doanya, semoga sampean juga sehat selalu. Oke, yang ditanyakan ini adalah burung trotol yang dirawat, dicetak, yang kedepannya itu burung mau diternakan. Ini gimana ngerawatnya? Kalau soal rawatan itu sebenarnya sama aja. Entah itu mau jadi nantinya pejantan atau nantinya jadi burung lomba, ya sama aja. Atau untuk jadikan gacor-gacoran itu sebenarnya sama aja kalau untuk ukuran trotol. Trotol itu tidak banyak rawatan teman-teman. Maka dulu saya itu saat membahas ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kepengen ngerawat burung dari trotol, entah itu mau dicetak jadi apapun, sedangkan mereka adalah pekerja gitu ya. Ya saya bilang, akhirnya setelah saya jawab, mereka ini ada ketertarikan dan semangat gitu loh ya. Nggak terus banyak pertimbangan yang, oh nanti kalau aku pekerja, saya ngerawat trotolnya nanti nggak jadi burung dan sebagainya. Akhirnya setelah saya bahas, ya banyak kan burung-burung yang dari pekerja-pekerja ini tadi, orang-orang sibuk ini akhirnya jadi burung bagus juga gitu kan. Yang penting lah apa dasar dari burung itu ya. Kalaupun kita nggak tahu itu gimana cari burung yang terahnya bagus atau apapun tuh ya, pokoknya positif thinking aja. Wong kita ini juga ada apa berharap ya, burung kita rawat sudah bagus, kita sayangi burung itu, mudah-mudahan burung itu ya ada dasar burung bagus lah ya, seperti itu. Karena itu memang penting ya. Soal rawatan itu jangan disamakan dengan burung dewasa. Artinya tidak perlu kita tuh bicara tentang settingan-settingan. Untuk burung trotol ya, yang terpenting karena dia masa pertumbuhan yaitu tercukupi kebutuhan nutrisinya. Biar dia tuh tumbuh dengan sempurna gitu loh. Ya, tumbuh itu bukan badan doang, tetapi juga soal motorik, soal otak, perkembangan otak dan sebagainya ya. Itu luas nantinya itu ya, untuk pertumbuhan burung trotol itu tadi ya, burung kecil ini tadi. Ya kayak anak kecil lah, anak manusia ini juga kan selalu dikampanyekan, kasih saja untuk upayakan untuk apa ASI eksklusif selama 6 bulan. Wah, gitu kan ya. Kenapa seperti itu? Ya karena yang namanya anak tumbuh itu dia harus mendapatkan nutrisi yang cukup. Istilah kerennya itu yang lengkap dan berimbang lah ya. Oke, soal nutrisi. Jadi ngomong-ngomong soal pakan atau nutrisi yang kita berikan ke burung trotol ini, mudahnya nih. Jadi kebutuhan nutrisi burung trotol dengan burung dewasa itu memang beda. Cenderung banyak burung trotol. Ya, kamu bisa buktikan nanti soal makan dia. Dia makan purnya, dia makan EF-nya, itu kamu bandingkan dengan burung dewasa. Nanti kalau banyak trotol ini, makannya seser dia itu ya. Dan memang burung trotol itu harus makannya seser karena ya itu tadi untuk membentuk kan. Karena dia dalam masa pertumbuhan itu tadi. Oke? Cukupi kebutuhan nutrisinya. Itu yang paling penting. Soal rawatan, kalau kamu memang orang sibuk, burung itu kamu jemur 5 menit di sinar matahari pagi, boleh. Nggak dijemur juga boleh. Cukup kamu taruh di teras juga nggak apa-apa. Untuk burung trotol ini tadi. Ya. Burung ini sudah mendapatkan manfaat sinar matahari walaupun hanya di teras. Ingat ya, burung murai batu itu kalau kita bicara habitat aslinya itu ada di bawah kanopi hutan. Jadi dia tuh bukan burung yang suka panas-panasan sebenarnya. Ya,
Kita jemur burung kita ini maksud tujuannya untuk burung dewasa kan untuk supaya apa? Jadi ritual settingan kan, dimana kita harus ngejar emosinya mungkin, atau kita bentuk staminanya dan sebagainya. Kalau di throttle yang penting kan dia tumbuh, kan begitu toh. Dan dengan saran-saran dari saya ini tadi, nggak ada tuh yang ceritanya kok throttle-nya nggak bisa mutasi, lambat mutasinya, umur sekian kok belum gacor. Nah, nggak ada. Wis, kalau mengikuti saran saya, insya Allah saya nih kalau ditanya gimana Om bikin burung gacor ini malah bingung mau jawab gimana. Ya, karena nggak terlalu banyak upaya, burung-burung yang saya rawat ini juga udah gacor-gacor gitu loh. Ya, apalagi untuk burung throttle. Ya, cobalah. Saya ini kan 2 tahun dikasih orang itu totalnya 52 ekor selama 2 tahun nge-YouTube ya. Awal-awal dulu tuh 52 ekor jantan dan semua itu jadi konten. Belum burung dari saya sendiri. Ya kan, yang saya ternak sendiri itu juga semua jadi konten. Kalau bicara tentang gacor-gacoran, alah-alah, bingung saya malah mau jawabnya gimana. Apa yang diupayakan dengan burung supaya dia gacor? Ya, ini ada kaitannya dengan waktu throttle sebenarnya. Jadi kalau throttle itu di saat dia mendapatkan nutrisi yang cukup, maka tidak ada lambatnya burung nanti gacor, berkembangnya karakter dan sebagainya. Itu nggak akan lambat, akan cepat nantinya. Oke Om ya. Jadi soal rawatan nggak begitu banyak. Anggap aja kamu kerja ini orang sibuk nih, tapi kan kamu adalah hari-hari libur gitu ya, seminggu ya 2 kali aja udah cukup lah untuk mandinya. Kalau nggak bisa ya udahlah, mandi cepuk juga nggak apa-apa. Wong burungmu juga bukan untuk settingan burung lomba toh. Biarkan dia mandi cepuk juga nggak apa-apa. Tapi usahakan tetap jaga kebersihannya. Itu saja, jaga kebersihannya. Soal hariannya dia full krodong atau tidak, kan di rumahmu juga mungkin nggak banyak burung ya. Ya sudah diablak aja untuk siang harinya. Dari pagi itu kamu ablak aja udah gitu aja. Nanti pulang kerja kamu krodong supaya dia tidak makan keper kan. Yang takutnya kan kalau nggak dikrodong malam hari itu makan keper dia nanti. Udah begitu aja. Terus mandi ya kamu kasih cepuk aja udah apa-apa Om. Besoknya untuk jadi burung ternakan kan ya. Nah terus sekarang ini kan sudah ya soal rawatannya. Yang penting itu jawaban dari saya. Mungkin kalian juga butuh, wah aku pengen dapatkan jawaban yang gini loh Om gitu ya, yang sedikit mendramatisir gitu. Enggak teman-teman, udah deh percaya omongan saya. Kalau throttle itu yang terpenting adalah nutrisinya. Malah nih kalau kamu rawat throttle seperti mana burung dewasa nih ya, jatuhnya nanti malah banyak masalahnya. Apa itu? Contoh seperti mana penjemuran. Kalau penjemuran itu terlalu lama, burung itu akhirnya hilang kelembapan. Masalahnya dia sulit untuk mutasi. Itulah orang-orang yang kasusnya burung throttleannya sulit mutasi atau lambat mutasinya itu gara-gara jemur itu. 1 gara-gara jemur, 2 kurangnya nutrisi yang dia dapat. Itu udah 1 kepastian. Umumnya permasalahan terjadi seperti itu. Ya. Jadi ya udah, nggak usah dijemur kan nggak apa-apa toh. Taruh aja di teras rumah. Atau kalau kamu mau jemur 5 menit aja di sinar matahari yang masih kuning itu. Oke? Terus anggap aja udah nih ya, udah burung tumbuh nih. Ini nanti di umur 5 bulan itu burung itu sudah mulai ada transisi birahi, di mana burung itu sebagian ada yang masih dokor ekor gitu ya, belum mentok. 5 bulanan itu kan ada yang belum mentok kan ya. Anggap aja yang paling normal aja lah umumnya burung yang loloh tangan. Kalau loloh induk beda cerita teman-teman. Kalau loloh induk itu cepat perkembangannya. Kalau loloh tangan itu biasanya sekitar umur dari 0 dia netas sampai 5 bulan itulah. Itu mulai dia itu sudah mulai dokor nanti. Ya. Kalau dari loloh induk 5 bulan itu udah mentok. Oke. Burungmu nanti kalau dengan dia mendapatkan nutrisi yang cukup, ini nanti 5 bulan ini udah mulai menunjukkan gacor, walaupun hanya gonggongan, sesekali sering keluarkan riwikan materi dan sebagainya ini ya. Dan burung juga cukup berkarakter. Pokoknya burung sehat pasti nampak itu karakternya, karena sebenarnya karakter Victor itu sendiri sudah tertanam pada
seekor burung murai batu. Masalah dari burung itu mau kerja di lapangan atau tidak, itu bukan soal rawatan saja, bukan soal karakter saja. Saya sering bilang kan ya, poin tertinggi di burung murai batu saat ketemu burung adalah mental. Itulah yang dipertaruhkan saat dia ketemu burung. Wong ini kan dia kalau ketemu burung kan tarung. Kalau mentalnya buruk ya dia nggak berani tarung, walaupun karakternya bagus. Karakter bagus itu kan kita ngelihatnya waktu di rumah kita tepukin dia begini, nembak materinya panjang-panjang, mutabeling, batu koral gitu kan istilahnya. Ya. Tapi karena dia nggak punya mental, dia ketemu burung, ya nggak bunyi gitu loh ya. Kalaupun bunyi ya karena dia nggak berani, jadi mainnya main aman, biasanya seperti itu. Oke lah itu ya. Burung nanti kan udah pertumbuhan, udah bagus, dia udah gacor ya. Transisi birainya cepet, oke. Setelah dia dirasa nih ya, anggap aja lah, jangan terlalu muda juga ya. Anggap aja umur 10 bulan, 11 bulan lah. Atau lebih dari itu juga enggak apa-apa ya. Syukur-syukur dia mabung dulu baru kamu ternak juga enggak apa-apa. Itu lebih bagus gitu loh ya. Jangan waktu trotol waktu pastol udah kamu ternakin. Walaupun itu pun bisa. Ingat, di saat burung pastol dia dapat birahi, itu juga bisa untuk dijadikan ternakan. Oke? Nanti udah ya, burungnya udah gacor nih tadi ya. Karena burung nggak dilombakan kan, ya sudah, rawatnya ala kadarnya aja. Nanti kalau burung itu sudah mulai dapatkan birahi, mulailah mengenalkan dengan pakan-pakan yang tidak memberatkanmu. Ya, kalau kamu pengennya untuk untuk nunggu burung itu sampai dia nanti mabung pertama gitu ya, baru nanti diternakan. Tapi kalau kamu pengennya burung ini dari usia pastol sudah diternakan, anggap aja umur 10 bulan, 11 bulan nih, udah mulai mapan nih burung nih. Ya kamu kasih EF yang agak banyak nggak apa-apa, kamu teruskan dari proses trotol ini, malah kamu tambahkan lagi juga nggak apa-apa. Toh burung ini nantinya juga akan hidup di dalam kandang dan dia makan full EF kan. Oke, sepakat ya? Itu saja wis. Nah, nanti ya dari proses dia ini tadi, kalau dari trotol kamu jor makan banyak ini nggak akan ngelemak. Ngelemak itu bisa terjadi di saat itu malah dia sudah pastol ya, burung dia makan serangga full ya, terus burung jarang gerak, tidak ada rawatan tambahan seperti mana mungkin penjemuran atau latihan fisik seperti mana keparan dan sebagainya. Ini biasanya dia akan timbul lemak ya. Nah mulai dari pastol silakan nanti kamu sisihkan waktu lah untuk memberikan penjemuran dan sebagainya itu tadi ya, supaya dia itu tidak lemak. Jadi proses waktu nanti masuk kandang itu bukan hanya burung siap untuk diternak karena dia ada birahi, tetapi secara fisik burung itu memang juga siap. Akan dirasa percuma di saat burung jantan itu ada birahi tetapi dia ada ngelemak. Ngelemak itu kan sebenarnya momok dari kebanyakan peternak ya, dimana itu salah satu yang menyebabkan kegagalan produksi. Burung nampak ngawin memang, tapi mungkin nggak nyampe, besar di perut. Akhirnya nggak ngisi gitu ya. Untuk rawatan jantan betina sama. Kalau kamu memang pengen burungmu jadi burung indukan nantinya, perlakukan sama. Karena sebenarnya untuk soal peternakan itu bukan hanya satu burung yang dia siap atau hanya jantannya yang siap, tapi betina juga siap. Dia harus punya, sama-sama butuh lah bahasanya ya, siap untuk diproduksi. Gitu aja Om ya, nggak repot kok ya. Entah itu mau jadi burung ternakan, mau jadi burung lapangan, nanti sebenarnya rawatnya trotol itu mudah. Yang terpenting itu tadi soal pertumbuhan adalah nutrisi ya. Terus soal untuk melengkapi nantinya dalam rawatan ini kan kita kan kalau burung lapangan kan perlu ada nyeting, mandi dan sebagainya. Nah itu memang kita ajari supaya nantinya kita lebih mudah untuk nyeting burung itu
Ya, mandi ini juga ritual settingan. Paham, ya kan? Burung yang tidak terbiasa dengan mandi di keramba, maka nanti akan sulit untuk kamu ngimbangi settingan pakannya. Settingan pakan ini tadi, kalau nggak ketemu enaknya, kamu tetap nanti ngimbanginya dengan settingan perawatan. Itu loh. Ya, diajari nanti mandi burungnya. Kalau untuk di lapangan. Terus nanti ada keparan dan sebagainya untuk melatih fisik dia supaya dia punya stamina yang bagus. Itu kalau di lapangan. Ya kalau untuk gacor-gacoran di rumah kan targetnya burungnya gacor. Pastol gacor gitu ya. Ya itu tadi. Lengkapi kebutuhan nutrisi. Oke? Jaga kebersihan dia. Terus oh iya, soal pemasteran. Ya, entah itu mau kamu ternakkan atau mau jadi burung lapangan, apalagi untuk jadi burung lapangan nih, wajib ya. Jangan habiskan waktu burungmu itu dengan rawatan sampai lupa dengan pemasteran. Masteran itu penting. Sebagus apa darah dari burungmu, kalau nggak kasih masteran, percuma. Semahal apapun burung trotolanmu di saat dia tidak mendapatkan guru terbaik, atau istilahnya itu ya dia nggak punya materi bagus lah nantinya karena tidak dimasterin, itu akan percuma. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.